Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Agus Miftah dengan NIM 2018-53090 dan dari kelas B. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan audit sistem informasi atau disebut juga dengan pengenalan COVID. Tahapan-tahapan audit sistem informasi. Tahapan-tahapan audit terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap pemeriksaan pendahuluan. Maka dari itu yang paling utama yaitu pemeriksaan pendahuluan sebelum ke tahap yang kedua yaitu tahap pemeriksaan rinci. Dan setelah kita melakukan tahap pemeriksaan pendahuluan dan tahap pemeriksaan rinci, maka kita akan ke tahap ketiga yaitu tahap pengujian kesesuaian. Setelah kita ke tahap pengujian kesesuaian yaitu ke tahap yang keempat yaitu tahap pengujian kebenaran atau bukti. Dan yang kelima dan yang terakhir tahap penilaian secara umum atau hasil pengujiannya. Dari tahap 1 sampai 5 kita harus secara urut dan tidak boleh secara sembarangan. Dan yang selanjutnya tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Audit meliputi struktur pengendalian yang diterapkan perusahaan yang mencakup antara lain 1. Pengendalian umum. 2. Pengendalian aplikasi yang terdiri dari A. Pengendalian secara manual, B. Pengendalian secara output, dan selanjutnya sistem informasi, dan C. Pengendalian yang diprogram. A. Pengendalian umum, yaitu yang saya bahas sebelumnya, yaitu pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logika. Aspek fisikal terhadap aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen, misalnya sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah pengendalian otorisasi, selanjutnya pengendalian operasi, selanjutnya pengendalian perubahan, dan yang terakhir pengendalian aset fisikal. Dari sini masih paham? Setelah itu slide selanjutnya, macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa pengendalian. Yang pertama yaitu organisasi aplikasi. Selanjutnya yang kedua akses aplikasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu input. Dan keempat proses. Setelah kita memasuki proses, memasuki input, memasuki akses aplikasi, memasuki organisasi aplikasi, yaitu output. Dan yang terakhir yaitu master file atau database-nya. Slide selanjutnya, kertas kerja. Kertas kerja
Audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang proses yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama. Maka kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang bertemakan umum. Selanjutnya, setelah ada kertas kerja, maka ada tujuan kertas kerja. Yang pertama, untuk mendokumentasi semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan tersebut. Setelah kita melakukan mendokumentasi sesuai bukti audit, maka selanjutnya yaitu yang kedua, tujuan yang kedua yaitu untuk mengorganisasikan, mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Setelah kita melakukan tahap atau langkah-langkah audit, yang ketiga yaitu untuk membantu auditor senior atau partner atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Yang keempat, setelah kita melakukan mereview pekerjaan yang dilakukan oleh stafnya, maka kita melakukan tahapan yang keempat, yaitu untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Setelah tujuan 1, 2, 3, dan 4, maka kita ke tujuan yang kelima yang terakhir, yaitu sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor secara temuan yang telah dilaporkan dalam laporan audit. Setelah melakukan tujuannya, kita lanjut ke pedoman pembuatan kertas kerja, yaitu ada beberapa pedoman pembuatan kertas kerja. Di antara lain, setiap kertas kerja harus bertujuan. Karena kalau kita tidak mempunyai tujuan, ngapain kita buat kertas kerja? Setelah itu, setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Setelah dibuatkan kertas kerja, setelah ada tujuan, maka ke identitas atau judul yang jelas. Kita dalam membuat kertas kerja harus mempunyai judul yang jelas dan apa yang akan kita buat. Yang selanjutnya diberikan indeks atau indeks silang. Setelah itu, semua langkah prosedur audit harus dijelaskan secara rinci dan jelas. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan. Dan selanjutnya ada paraf dan tanggal perbuatan. Karena itu penting, karena kita membuat kertas kerja harus ada tanggal dan parafnya, karena itu bersifat wajib. Dan selanjutnya penyimpanan terpisah antara yang belum selesai dengan yang antara yang sudah selesai dengan yang belum selesai. Kita harus bisa membedakan antara kertas kerja yang sudah selesai sama yang belum selesai, biar tidak tercampur dan tidak berantakan. Jenis-jenis kertas kerja. Kertas kerja mempunyai beberapa jenis, tidak hanya satu jenis saja, yaitu antara lain kertas kerja neraca atau saldo. Saldo juga ada kertas kerjanya juga. Dan selanjutnya jadwal dan analisis. Setelah itu memo audit dan informasi pendukung. Dan setelah itu jurnal penyesuaian dan reklasifikasi kembali. Setelah dari jenis kertas kerja, kita lanjut ke fungsi kertas kerja, yaitu pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan, menyediakan catatan tentang yaitu prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan setelah itu
kesimpulan yang dicapai. Dan yang terakhir, menyediakan bukti bahwa telah diarahkan menurut standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja. Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Selanjutnya, setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari satu, gambar judul. Kita harus mempunyai gambar judul yang bagus dan yang menarik. Kedua, identifikasi sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, nomor indeks kertas kerja. Laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Maka dari itu, hasil laporan audit itu sangat penting karena yang dipakai dalam berkomunikasi dengan klien dan atasannya. Laporan audit merupakan komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti. Maka laporan itu harus mampu dipahami oleh penggunanya dan orang banyak. Laporan audit ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. 2. Ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Setelah masuki tahap pertama dan kedua, yaitu tahap ketiga, yaitu metodologi review, merupakan langkah-langkah audit dan tekanan memperoleh informasi untuk mendukung laporan review. Dan selanjutnya yaitu laporan audit ini terdiri dari lanjutan dari yang tadi 1, 2, dan 3, yaitu keempat, pernyataan penjelasan hasil review. Terdiri dari 1A, permasalahan, penjelasan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. B, temuan penjelasan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Kriteria standar penjelasan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Dan D, kondisi menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas kegiatan terkini. Laporan audit ini terdiri dari lanjutan dari A, B, C, D, dan selanjutnya adalah E, resiko. Menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. G, rekomendasi, yaitu menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit. Audit mempunyai acuan dalam melaksanakan, yaitu pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COBIT
5.0 ISO 17799.2 2015. Dan yang kalian bisa lihat base prestige lainnya ISACA, Gwendolinus, CISA 2017, COSO, Sarbanes Oxley and Sen. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah: 1. Menyampaikan kuesioner pengendalian sistem informasi. Selanjutnya, kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi, manajemen awareness. Kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi teknologi control dismantling. Dan yang kedua, wawancara. Pelaksanaan audit selanjutnya yaitu observasi. Ada beberapa tahapan observasi, yaitu major application, infrastruktur pendukung data center, air conditioning, smoking detector, view extinguisher, headray, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem operasi. Setelah itu, database. Dan selanjutnya lagi, internet, LAN atau WAN. Setelah itu, perangkat keras dan lunak. Dan yang terakhir, kebijakan dan standar operation procedure. Keempat, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Kelima, pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.